Selamat pagi semuanya. Saya harap kondisinya semua sehat-sehat saja di tengah pandemi ini. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri dasar. Minggu kemarin sudah kita bahas tentang nilai sudut-sudut istimewa, yaitu yang dari sin 0 sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 sama dengan setengah akar 2, ini sin 60 sama dengan setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1, cos 0 sama dengan 1, setengah akar 3 sama dengan cos 30. Nah, kali ini sebenarnya saya mau sebenarnya untuk sudut itu bukan hanya sampai 90. Ini hanya sudut istimewa. Begitu. Sebenarnya sudut itu bukan hanya sampai 90. Kalau kalian pernah lihat busur itu, kalau busur ya, busur itu seperti inilah. Busur. Nah, kira-kira seperti inilah busur. Sini pasti ada titik 0, sini 90. Sini 90. Maaf gambarnya agak mencong dikit. Ini itu dia itu sampai 180 derajat, dan ini itu masih belum satu lingkaran penuh, ini masih setengah lingkaran. Berarti artinya apa? Setengah lingkaran itu 180 derajat. Nah, kita baru mempelajari yang sampai sampai 90 derajat sudut istimewanya. Berarti masih banyak lagi. Nah, nanti kedepannya bagaimana? Apakah kita harus menghafal atau tidak? Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk ke depannya, untuk di atas 90 kita nggak usah menghafal lagi, cuman kita harus memahami. Nah, yang harus pahami itu apa? Ini, lihat. Jadi nantinya ini kan satu lingkaran penuh. Ini satu lingkaran penuh itu kan tadi kita sudah itu kalau setengah 180, kalau satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, satu lingkaran penuh itu dibagi-bagi, yang dimana kalau 0 antara 0, jadi semisal sini ini artinya X di antara 0 dan 90 lebih dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan kurang dari sama dengan 90, itu ada di kuadran 1, sebutannya kuadran 1. Di kuadran 1 ini dibagi-bagi ya. Kenapa dibagi-bagi? Karena agar lebih mudah spesifikasinya. Jadi kita akan lebih mudah menghitungnya begitu. Di kuadran 1 ini kuadran 1. Sin 0, sin 30, sin 45, 60, 90, cos. Ini. Dari sini kita udah bisa lihat langsung bahwa tidak ada yang bernilai negatif, ya kan? 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, 0, setengah seperakar 3, 1, akar 3, dan tak terhingga. Tidak ada yang bernilai negatif. Jadi di sini ada ketentuan, nilai sinus, nilai cos, nilai tangen pasti bernilai positif. Nah, di kuadran 2 itu berapa? Berapa ke berapa begitu. Nah, di kuadran 2 itu dari 90 ke 180. Jadi, apapun nilainya yang di bawah 180, 170, 150, 160 itu letaknya di sini, di kuadran 2 ini. Ya, jadi di kuadran 2 ini ada di antara 90 dan 180 begitu. Nah, di sini ada ketentuannya. Di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinusnya. Jadi kosinus dan tangennya bernilai apa? Bernilai negatif. Maksudnya apa? Nanti kalau ada yang ditanyakan
sin 170, misal sin 115, sin 120, itu pasti nilainya positif. Sin 120 sama dengan ini pasti nilainya positif. Dan untuk cos dan tangen pasti bernilai negatif. Begitu. Di kuadran 3, ini di kuadran 3, letaknya dari antara 180 ke 270. Ini X. Dan di sini punya aturan yaitu hanya tangan yang positif. Hanya tangan yang positif. Sin dan cosnya akan bernilai negatif. Di kuadran 4, hanya cos yang positif. Sin dan tangannya bernilai negatif. Kuadran 4 ini yaitu dari antara 270 ke 360. Jadi 271, 72, 73, 74, 75, 76, 77 sampai 360 itu ada letaknya di kuadran 4. Itu artinya. Lalu syaratnya ada lagi, yaitu jika 180 derajat tetap, ini maksudnya apa nih? Maksudnya nanti akan kita ke soal aja langsung, nanti saya jelasin. Jadi tetap itu maksudnya kalau sin tetap sin, kalau cos tetap cos. Dan kalau kamu pakai yang 90 dan 270 itu berubah. Yang dimana dari sin ke cos, dari cos ke sin. Untuk pertemuan kali ini kita bahasnya yang sin dan cos saja dulu ya. Untuk tangannya nanti berikutnya. Di sini ada contoh soal saya buat, yaitu sinus 120. Ini ada kesalahan tadi ini. Sinus 120. Lihat lagi sini. Tadi kuadran 1 itu dari 0 ke 90. Kuadran 2 dari 90 ke 180. Berarti letak dari 120 ini ada di mana? Letak 120 ini mana? Kuadran 2. Tulis kuadran 2. Nah, lihat lagi syaratnya. Kalau sinus di kuadran 2 bernilai apa? Ini bernilai positif. Tulis positif, nggak apa-apa. Ini tadi saya salahin lagi ya. Nah, coret aja nih. Ini bernilai positif sinusnya. Terus lihat lagi syaratnya. Maksud dari syarat 1 dan syarat 2 ini kamu mau pakai yang mana? Artinya kalau kamu pakai 180 di sini nih sin 120 sama dengan kita bikin cara kedua nanti. Kalau kamu pakai 180 tetap katanya sin tetap sin, cos tetap cos. Artinya apa? Nah, ini kalau kamu pakai 90 dan 270 ini berubah dari sin ke cos, dari cos ke sin. Nah, kita pakai 90. Tandanya kan tadi kuadran 2 yaitu kalau sin bernilai positif. Kita bikin positif sudah. Kita bikin. Nah, ini harus sama nih. Sin 90 tambah 30. Artinya ini 90 tambah 30 ini sama dengan 120. Ini 120 ini sama dengan 90 tambah 30. Jangan sampai ini enggak pas, ini enggak tepat gitu. Kalau kamu bikin ini 90 kurang 30, ini hasilnya 60. Bukan 120. Jadi hasil yang di sini, yang letak sinus yang di sini, hasilnya ya ini. Harus sama. Jangan berubah. Jangan asal dibikin sin 90 kurang 30, jangan. Nah, lihat lagi kalau 90 katanya berubah dari sin ke cos, dari cos ke sin. Berarti bikin di sini mana ya? Sini aja ya. Artinya berubah. Kamu bikin positif, positifnya tetap jangan diganti ke minus lagi. Ini kamu bikin ke cos. Pakainya gak usah sing 90 lagi, yang ini aja cukup, yang 30 cos 30. Nah, nilai cos 30 lihat di tabelnya. Ini sin 0 sama dengan 0, sin 30. Lihat cosnya setengah akar 3. Nah, akar 3. Jadi nilai sin 120
sama dengan setengah akar 3. Nah, bagaimana kalau kita bikin ke bukan yang 90, 180 bisa. Nah, lihat, kalau kamu mau bikin ke sin, lihat lagi, ini tadi kan di kuadran 2 hasilnya. Kalau sin di kuadran 2 itu positif. Ini mau bikin sin yang 180. Nah, kalau 180 120 ke 120 berarti kan 180 lebih besar, iya dong. Kalau 180 lebih besar berarti dikurangin. Nah, ini kurang berapa? Biar 120 kurang 60. Lihat lagi syaratnya. 180 tetap. Jadi tetapnya ini di sini maksudnya ini tetap sin, cos tetap cos. Jadi ini sin jangan berubah. Kalau tadi 90 tambah 30 kan sinnya ini berubah ke cos. Nah, kalau sin yang 180 ini kalau kita pakai 180 ini tetap ke sin. Nah, ini bagaimana Pak yang minus 60 ini? Kita pakainya yang 60 saja. Yang minus ini enggak usah. Ini enggak perlu. Ini perlunya pas di perhitungan ini saja biar sama-sama yang ini. Nah, ini 60 berapa? Lihat di tabel. 0 sama dengan 0, 30 sama dengan setengah, 45 sama dengan setengah akar 2, 60 sama dengan setengah akar 3. Tulis di sini. Berarti sin 120 sama dengan setengah akar 3. Nah, sama tidak cara pengerjaannya? Hasilnya yang 180 dan 90 sama. Ini setengah akar 3, di sini juga setengah akar 3. Kita misalkan contoh kedua. Kita buat contoh kedua. Cos 300 sama dengan cos 300 sama dengan. Nah, letak cosnya itu di mana? Letak 300-nya itu di mana? Kamu harus bisa dulu menganalisanya. 300 itu ada di mana? Di kuadran 1 yang dari 0 ke 90 kah? Di kuadran 2 yang dari 90 ke 180 kah? Atau di kuadran 3 yang dari 180 ke 270? Ataupun di kuadran 4 yang dari 270 ke 360? Nah, lihat. Ini kan 270, ini 360. Berarti 71, 72, 73. Berarti 300 itu sekitaran di sini. Nah, di sini 300. Nah, kalau di sini berarti di kuadran berapa? Di kuadran 4. Buat di sini kuadran 4. Kuadran 4. Lihat lagi syaratnya. Kalau di kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif, sin dan tangen bernilai negatif. Ini kan yang ditanya cos. Berarti cos 300 sama dengan, karena di sini sudah ada ketentuan bahwa cos bernilai positif, tulis positif. Sini cos. Nah, kamu pakai yang mana? Kita pakai dua cara deh. Kalau kamu pakai yang 270, kalau kamu pakai cos yang 270, kalau ke 300 berarti 270 ini lebih kecil, berarti harus ditambah lagi. Berapa? Tambah berapa? Tambah berapa? Biar 300 tambah 30 sama saja dengan 300 kurang 270 berapa? Hasilnya 30 begitu. Di sini Pak lihat syarat lagi. Kalau 180 tetap, kalau 90 dan 270 berubah. Yaitu sin ke cos, cos ke sin. Jadi, karena kita pakainya yang 270, ini bukan cos lagi, tapi sin. Sin 30 sama dengan, lihat tabelnya. Sin 30 berapa? Sin 00, sin 30 setengah. Tulis di sini setengah. Artinya apa? Cos 300
sama dengan setengah. Nah kalau kamu misalnya mintanya 360, bisa ini 300 ya, sama dengan ada di kuadran 4. Tetap tandanya positif. Nah ini juga kamu bikin 360, ini kan pasti di bawah. Kamu bikin minus 360 kurang 300 itu berapa? Hasilnya di sini nanti 360 kurang 300 60. Udah, kamu pakainya yang ini, yang 60 saja. Seperti yang tadi tuh, yang soal sin 120 kurang ini nih, sin 120 nya ini nih, 180 kurang 60. Nah minusnya ini nggak usah kamu ikutin, kamu pakainya yang ini aja, yang 60. Sama seperti yang ini, kamu pakai yang ini di nggak usah dipakai, yang dipakai yang ini aja, yang 60. Cos 60 sama dengan berapa? Lihat tabel kalau masih belum hafal. Cos, lihat cos 0 1 30 setengah per 3 45 setengah per 2 60 setengah. Oke, satu contoh lagi deh, contoh ketiga ya. Contoh ketiga kita misalkan berapa ya? Sin 210 misal. Sin 210 sama dengan lihat di kuadran tadi. Nah ini nilai sinus 210 ini letaknya di mana? Ini 210 ini letaknya di mana? Nah lihat, dari 0 ke 90 di kuadran 1, 90 ke 180 di kuadran 2, 180 ke 270 ada di kuadran 3. Nah lihat, 210 itu letaknya di mana? Di sini. Kalau kira-kira bikin sudutnya itu sudutnya di sini. Oh iya, di sinilah kira-kira bikin sudut di sini dia. Kalau ini satu-satu dibikin sudut, 1 2 3 4 5 6 7 8 90 91 92 93 180. Nah, kira-kira di sini. Berarti ada di kuadran berapa dia? Kuadran 3. Bikin kuadran 3. Kuadran 3. Nah, lihat sifat-sifat yang di kuadran 3. Kuadran 3 mengatakan hanya tangan yang positif. Jadi sin sama cos bernilai negatif. Nah, kamu bikin di sini sin 210 sama dengan negatif. Negatif berapa? Lihat lagi, sin boleh deh. Nah, kamu mau bikin yang dari mana? Ini kan letaknya di sini. Kamu bikinnya yang dari mana? Yang dari 180 kah atau 270? Kalau kamu letaknya di sini, ini letaknya di kuadran 3 nih. Kalau berarti kalau ke 270 dia kurang, kalau 180 dia tambah, karena 180 pasti lebih kecil, pasti paling kecil di kuadran 3 ini. Begitu. Jadi ini masuknya kamu terserah. Saya bikin sin 180. Ingat tadi kalau 180 berarti dia tambah berapa biar 210. Kurangin aja ini, 210 kurang 180 berapa? 30. Maka ini hasilnya ini tetap turun, minus sin. Kenapa sin? Karena di syarat tadi, lihat syarat lagi, kalau 180 tetap, kalau kamu pakainya di sini 180 dia tetap sin, tetap sin, cos tetap cos, enggak ada yang perubahan di sini. Jadi ini sin 30, ini nggak usah diikutin lagi, sin 30 ini tetap turun, minus.
Nah lihat sin 30 tadi berapa, sin 0 nya sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah. Di sini bikin setengah, jadi artinya sin 210 sama dengan minus setengah. Nah kalau semisal saya mau bikin ke 270 gimana Pak? Nah gini, dia letaknya di kuadran 3, sin 210. Ingat tadi di kuadran 3 itu hanya tangen yang bernilai positif, hanya tangen. Kalau sin dan cos bernilai negatif, ini negatif. Ini kamu pakai, kalau kamu pakai sin, kalau kamu mau ke arah 270 berarti dia kurang, karena di kuadran 3 yang paling besar itu 270 ya. 70 berarti kurang berapa, hasil kurang berapa biar 210, artinya begitu. Jadi 200 sama aja dengan 210 tambah berapa biar 270, berapa ya? Kalau tambah 10 220, tambah 20 230, nah tambah 30 tambah 40, oh iya tambah 60. Sini bikin minus 60. Nah lihat lagi di syarat ini, kalau 180 tetap sin, cos tetap cos. Kalau 90 sama 270 dia berubah, sin ke cos, cos ke sin. Ini kita pakai 270, jadi otomatis ini bukan sin lagi tetapi berubah ke cos. Pakainya cukup yang 60 ini saja, yang minusnya ini nggak usah, nanti nilainya jadi salah, nanti nilainya jadi ngaco dia. Pakainya cos 60. Lihat di tabel cos 60 itu berapa, cos 01, cos 30 setengah akar 3, 45 setengah akar 2, cos 60 oh iya setengah. Kamu bisa bikin di sini min setengah sin. Nah itu dia, bagaimana hasilnya, sama bukan? 180 ini sin 210, kalau kita pakai 180 dan kalau kita pakai 270 hasilnya tetap sama. Itu dia ya. Ya, dari pengerjaan tugasnya saya melihat masih banyak kekurangan. Ada beberapa yang membuatnya itu nilai kuadrannya benar, cuman ada beberapa yang keliru membuatnya. Jadi kayak sin tadi dah sin 210 Pak, sin jangan deh, sin 225. Ada yang bikin ini sama dengan, ingat ya, yang harus kita lihat terlebih dahulu itu tandanya. Nah di sini itu letaknya itu di mana dulu, letaknya deh, letak kuadran berapa. Nah pas di kuadran saya lihat orangnya masih bikinnya bener, adanya letaknya di kuadran 3. Nah ini sin 225 dia masih tuh, saya lihat dari pengerjaannya dia masih benar juga tuh bikin tandanya dibikin minus, soalnya di syaratnya. Nah cuman pas di sini banyak yang salah. Ada yang membuat sin 90 plus berapa nih, kalau di plusin 135. Sebenarnya tidak apa-apa kalau diturunkan lagi, cuman ada beberapa yang langsung membuat ini jawabannya min sin 135. Nah kalau membuat lagi seperti ini bisa, cuman langkahnya 2 kali. Jadi ini sin
Maaf, ini sin, iya ini kebanyakan salahnya di sini. Jadi tandanya juga nggak berubah, dan ini nih yang paling salah, paling telaknya di sini nih. Ingat ya, kalau kamu pakai kuadran 3, kalau kamu menemukannya di kuadran 3, maka yang kamu harus pakai itu cuman ini dua. Kalau kamu bikin ini, nanti jalannya jadi dua kali. Ya, kalau kamu letaknya di kuadran 3, misal ini sin 225, letaknya di sini, berarti kamu pakainya yang 270 dari 180. Sin 225 sama dengan berapa? Kuadran 3 ini. Ada di kuadran 3. Nilainya berapa? Nilainya apa? Apakah positif? Apakah negatif? Di sini hanya tangan yang positif, berarti sin dan cos negatif. Dibikin negatif di sini. Negatif sin. Dan ingat, yang di sini itu kalau biar lebih mudah, kamu pakainya yang 270 dan 180 ini saja. Kalau kamu pakai 180, berarti kan dia ini 180 paling kecil. Berarti dia tambah nanti kalau ke atasnya. Kalau dipakai 270 berarti kurang karena 270 ini paling besar. Sin. Kalau kamu pakai 180 misal, 180 tambah. Jangan selalu pakainya yang 90. Lihat dulu, kalau dia di kuadran 2 memang tidak apa-apa. Pakainya 90 dan 180. Kalau di kuadran 3 pakainya 180 dan 270 di sininya. Nih. Kalau soal positif dan ini apakah tambah atau minus, lihat di sininya. Ini 225, ini 180. Lebih besar ini dong. Ini kalau kurang 180 berapa? Gitu. Kalau 225 kurang 180, 45 Pak. Nah, dibikinnya di sini. Ada juga beberapa yang saya lihat 180 dikurang 45. Gitu. Ya memang nanti hasilnya tetap min sin 45, cuman jangan salah di sini. Itu kan jadi beda artinya. Ya. Sini tandanya tetap. Kalau kamu bikinnya di sini minus, berarti itu bukan di kuadran 3 lagi, itu di kuadran 2. Ya. Minus ini sin 45. Nah, kamu lihat, tinggal lihat tabelnya saja. Ini sinus 45 itu ada di mana? Ada berapa berapa nilainya? Setengah akar 2. Tetap tandanya ini tetap jangan dihapus, ada beberapa yang dihapus. Ya. Ini min setengah akar 2. Ya, saya rasa cukup sekian dulu lah ya. Jika ada yang pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Dan untuk tugasnya, saya harap dapat dikumpulkan sesuai jadwal yang sudah saya berikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Jaga kesehatan. Terima kasih.